Kita kalau di Danamon, secara keseluruhan itu memang sudah menurunkan tingkat suku bunga kredit kita ke klien-klien kita. Jadi selama 1 tahun terakhir, kira-kira itu sudah turun sejalan dengan penurunan BI rate. Tetapi memang sejujurnya itu tidak merata ke semuanya, ke semua klien. Bukan berarti kalau BI rate turun selama 1 tahun 150 bips, semua klien akan turun 150 bips. Itu masih banyak faktornya. Ada klien yang konglomerat besar, yang credit standingnya bagus, malah bisa turunnya itu lebih dari itu. Jadi ya banyak faktornya sih, kita bisa bahas itu. Baik, kalau di Danamon sendiri seperti apa evaluasi penurunan suku bunga kredit untuk korporasi? Dari Danamon kita melihat dari weighted interest average kita itu sudah turun. Rata-rata sudah turun sejalan dengan penurunan BI rate. Apakah masih ada ruang untuk melanjutkan penurunan tersebut ataukah sudah mungkin mentok tidak akan melakukan penurunan lagi di tahun ini? Masih, karena memang penurunan itu masih belum rata. Jadi ada yang turunnya lebih dari BI rate, ada yang turunnya masih belum. Dan selain mengacu daripada external factor such as BI rate, kita pun juga melihat hubungan kita dengan klien. Jadi contohnya misalnya ada klien yang loan-nya di Danamon, tetapi aktivitas cash manajemennya ada di bank lain. Kita akan meminta untuk sebagian diberikan dulu ke lenders bank, yaitu in this case Bank Danamon, sebelum kita menurunkannya sesuai dengan penurunan tingkat BI rate tersebut. Dan juga kadang pun kita juga mengacu, kita melihat kompetitors yang lain, bank yang lain itu rate-nya itu berapa. Jadi kita pun juga tidak jauh-jauh dari kompetitors rate tersebut. Dan biasanya memang kalau ada kenaikan, kita lebih susah untuk menaikkannya. Dan juga kalau ada penurunan, kita juga tidak immediately langsung turun. Jadi biasanya memang ada jeda beberapa bulan, ada negosiasi, tingkat negosiasi dengan klien, kita meminta sebagian mungkin aktivitas kasanya, aktivitas remittance-nya, kemudian baru kita berikan lagi penurunan tersebut. Apakah ini artinya Bank Danamon juga semakin selektif untuk memilih klien korporasinya? Selalu. Jadi memang untuk seleksi kita sangat takut kalau ada NPL. Jadi memang kita quite selektif lah untuk memilih nasabah di mana kita berikan pinjaman. Baik, untuk sektornya sendiri yang mana yang menjadi fokus dari Bank Danamon untuk memberikan kredit ke korporasi-korporasi di tahun 2021 ini? Kalau sektor lumayan merata, jadi kita tidak ada spesifik sektor yang kita targetkan, tetapi lebih ke di Danamon ini lebih berkolaborasi dengan MUFG dan juga banyak sektor yang kita masih mempunyai appetite. Mungkin hanya selective sektor yang kita appetite-nya itu terbatas. Selective sektor yang misalnya mungkin ada faktor lingkungan yang kita mungkin lebih sulit untuk mengembangkannya. Tapi secara general dari setiap industri kita masih ada juga. Karena selain melihat daripada industri, kita pun juga melihat faktor-faktor non-teknis yang lain seperti shareholders-nya, track record-nya, dan lain sebagainya. Baik, untuk yang masih menimbulkan appetite Danamon memberikan kreditnya, ini di sektor-sektor mana saja? Banyak. Jadi contohnya di pharmaceutical, contohnya di drug manufacturer, maupun juga property, hampir semuanya merata. Termasuk juga sektor-sektor pariwisata, termasuk juga sektor-sektor infrastruktur yang kita masih memberikan tambahan kredit.